Sex doll ya itu nggak aneh, ya semua suka. Lu suka kan? Gue juga nggak, ya udah itu nantilah. Lu pernah nonton ini nggak, Preman Pensiun? Pernah. Iya pernah sih. Itu film yang ada tutor nyopet itu, tahu nggak lu? Anjir nggak di-ban nih. Ya saudara-saudaranya lah atau temen-temennya jadi wibu, akhirnya dia kayak nyoba-nyoba nonton terus kayak wibu juga. Aduh, kurang ajar. Gue cuma memulai sesuatu lebih awal doang. Dan Gua udah kering, lu baru nyebur gitu. Aduh. Yo halo, selamat malam Mina. Selamat datang di podcast kami Etril. Gue ditemenin sama dua teman gue, ya gue Boim. Terus ada siapa? Gue Randy. Gue Evan. Ya, for your information, ini kita tadi tuh udah ngerekam tapi ngulang gara-gara Evan bilang opai. Berarti sekarang Evan harus ngomong opai lagi. Jadi tidak ditakdirkan sama yang di atas. Nah, kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang berhubungan sama anime yang baru-baru ini keluar. Apa judulnya? My Dress Up Darling. Ya, My Dress Up Darling. My Dress Up Darling. Sonobisque something lah ya. Ya. Jadi anime ini menceritakan tentang satu cowok, kelakonnya yang hobinya adalah membuat boneka Hina. Kalau nggak tahu cari aja sendiri. Itu gara-gara terinspirasi sama kakeknya itu buat boneka profesional, tapi ya karena hobinya membuat boneka jadinya dia rada malu sama hobinya ya kan, cowok buat boneka kan aneh, apalagi suka boneka aja aneh kan, terus buat boneka lagi Sex doll ya itu nggak aneh ya, semua suka. Oh, itu nggak aneh ya. Semua suka. Lu suka kan? Gue juga nggak, ya udah itu nantilah. Ya itu nantilah. Ya. Nah terus karena dia malu kan, jadi apa sih namanya, siat bang, ya itulah pokoknya dia menyembunyikan hobinya, padahal jago kan menyembunyikan hobinya karena nggak umum ya, orang cowok bisa ngejahit, cowok suka boneka tuh nggak umum intinya. Pernah dijudge juga dia sama teman masa kecilnya, ngomong apa teman masa kecilnya ngomong apa gini, gue pura-pura jadi teman masa kecilnya tuh, lu pura-pura jadi gojonya ya, jadi silakinya. Iya, gue juga kan gak ngomong apa-apa ya. Ya, berarti diam aja berarti, iya. Oh ya udah gue diem. Ya, gue voice over dulu. Gojo, kamu aneh. Kamu suka membuat boneka, ampas. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya, terpukul, terus tertrauma, sampai SMA. Ya, terus akhirnya sampai SMA dia nggak punya teman gara-gara PTSD. Gara-gara masih hobi. Oh tapi dia benar juga, dia tetap pertahankan hobinya ya, udah dibilangin kayak gitu ya, hebat juga. Iya. Nggak ada lagi hobinya, nggak punya PS, gue liat di kamarnya. Juga sih, benar juga, nggak ada pilihan lain. Ya udah dia tetap pertahankan hobinya sampai SMA, tapi ya udah disembunyiin gitu kan, nggak mau ketahuan orang lain, dan nggak punya teman juga. Gara-gara takut dijudge. Terus ketemu sama siapa, Van? Ketemu sama siapa aja kita namanya? Tadi inget. Lu mah ingat itunya aja. Iya nih, aduh. Ketemu sama Kitagawa Marin. Ini kan tanggal 5 Maret ya? Iya. Marin Kitagawa tuh hari ini ulang tahun. Oh iya? Iya, besok gua. Oh, baru tahu. Oh iya, selamat. Oh iya, belum. Besok kita ucapin. Lu mau gua cepet ini nih, selamat sekarang. Kalau ada yang mau ngasih kado jangan bilang-bilang ya. Ya. Yaudah. Nah jadi gara-gara siapa tadi, Kitagawa Marin kenapa, Pan? Nah itu dia bisa menerima hobinya Gojo gitu, nggak ngejudge seperti temen yang dulunya itu. Kenapa dia bisa menerima hobinya Gojo? Nah silakan Boim. Menurut gue ini justru dari sudut pandang analitikal gue ini bukan menerima ini. Apa bukan ya? Menerima, jadi ini bentuk eksploitasi penjajahan Romusa gaya baru. Kalau dipandang dari sudut negatif ya begitu. Iya. Coba kalau hobinya bukan bikin baju atau enggak yang bisa dieksploitasi, dia kan cosplayer nih si Marin Kitagawa kan. Iya, jelasin dulu. Marin itu punya hobi yang aneh juga ternyata. Iya. Bukan cuma Gojo, ceweknya punya hobi juga. Dia itu kayak kita, dia itu wibu.
Wibu. Wibunya wibu bukan kaleng-kaleng, wibunya benar-benar wibu bau bawang ya. Iya. Ya. Benar-benar yang sukanya tuh sampai kayak mau mendalami sampai dia pengen cosplay jadi karakternya. Iya. Terlalu menjiwai. Padahal dari eroge. Iya, itu ROG. Padahal itu karakter dari eroge. Dia sampai mau jadi karakter itu. Kebetulan ketemu sama Gojo. Bisa bikin kostum, Bikin kostum, bisa jahit-jahit. Nah, bisa jahit-jahit, bisa memenuhi hasratnya. coba kalau hobinya si Gojo main PUBG Legend, PUBG Mobile. Ya, Kitagawa sebenarnya kalau mau dibilang bukan cewek yang suka ngejudge, ya kan? Kalau dari karakternya. Ya. Jadi mau hobinya Gojo apapun kayaknya nggak akan dijudge. Tapi nggak akan deket. Nggak akan deket. Tuh, kebetulan aja hobinya bisa. Ya. Jadi Kitagawa itu kan friendly ke semua orang. Dia pertama kali ngajak. Nah, gara-gara dia bisa menerima hobinya Gojo, dia akhirnya temenan, mau bantuin bersih-bersih dan segala macem. Kebetulan aja ketahuan di situ Gojo lagi ngejahit, dia ngeliat ya. Iya, gak sengaja. Nah, di situ dia bukan ngejudge tapi dia malah kepikiran bantuin gua dong jadi cosplayer gitu kan. Nah, jadi intinya kita ini sekarang mau ngobrol nih tentang hobi-hobi yang menurut kalian mirip-mirip si Gojo nih. Punya nggak pengalaman kayak si Gojo gitu? Coba Evan dulu dah. Dari gue nggak ada sih, gue nggak punya pengalaman menarik. Tapi ada teman gue, kan dia wibu tuh, tapi dia malu gitu menunjukkan kewibuannya gitu. Kayak malu kan dia main game. Main game. Nah dia dapat karakter itu, tapi nggak mau dipost takut malu katanya gitu. Cosplay nggak dia? Enggak cosplay. Oh nggak cosplay. Wibunya berarti wibu newborn yang masih belum terlalu Newborn dia. Malunya kenapa? Gak tahu, gue nggak nanya sih. Oh, jadi dia malu karena wibu. Padahal dia main game kan sebenarnya. Iya dia main game wibu itu. Main game. Oh, game wibu. Teman gue yang wibu yang lainnya ada yang nggak malu tuh biasa di post gitu di Instastory dapat karakter ini gitu. Oh banyak juga yang main gitu kan. Iya dia malah nggak apa-apa gitu. Nah kalau yang ini tuh beda, dia nggak mau nunjukin malu nanti sosok wibu gua ketahuan gitu. Oh. Dia nggak mau ketahuan sama orang tuh wibu, kenapa ya ditutup-tutupin gitu ya? Iya padahal udah banyak kan wibu maksudnya. Kalau zaman dulu gue bisa ngerti lah. Ya. Wibu belum banyak. Benar-benar. Zaman sekarang ya entahlah. Padahal kan wibu juga nggak negatif kalau kata gua. Ya iya sih. Kalau nyopet, nah negatif. Nah ya itu baru malu. Hobi lu apa bro? Nyopet nih gua. Nah gue mungkin langsung gitu. Bukan hobi yang perlu lu maluin gitu ya. Kan lu kan nggak berbuat jahat. Tapi kan wibu nggak produktif ya. Oh ya. Oh enggak juga. Nggak juga. Bisa cosplay itu kan nggak produktif. Sama nyopet produktif mana sama nyopet? Cosplay, katanya cosplay lebih bagus katanya. Cosplay kalau buat jangka panjang cosplay lo. Iya. Nyopet itu suatu saat lo akan ketangkep gitu kan. Iya. Resikonya besar itu. Resikonya besar jadi kayak apa ya, risk and rewardnya tuh nggak sebanding. Betul. Nyopet cuma bisa kecil-kecil. Lo kalau mau sekali banyak ngepet kan atau piara tuyul. Iya. Iya nggak bisa gede. Lu pernah nonton ini gak? Preman Pensiun? Pernah. Iya pernah sih. itu film yang ada tutor nyopet itu, tau gak lu? Anjir gak di band deh. Nah gue juga punya pengalaman gue sendiri. Gue waktu itu kan SMA gitu belum banyak wibu. SMA tuh tahun berapa ya? Zaman masih tahun 2010 lah. Baru-baru gue masuk SMA tuh tahun 2010 itu belum banyak. Wibu tuh belum sebanyak sekarang. Mungkin banyak tapi gak memunculkan ke permukaan. Mungkin ya, sekarang kan makin banyak sosmed kan semakin meluas lah ya, Instagram dan lain-lain tuh kayak orang nunjukin hobinya tuh udah gak malu-malu lagi di situ kan. Jadi ya udah wibu juga semakin banyak, udah makin gak malu-malu mereka. Kalau dulu itu tuh masih kayak wibu tuh masih kayak dianggap ya masih kayak malu-maluin lah. Iya. Mungkin ya nggak tahu malu-maluin, gue sih nggak malu, cuma ya belum banyak lah orang yang tahu kayak wibu tuh apa, kenapa lu suka ini padahal kartun gitu kan, belum lumrah. Di situ gue kayak
Makanya gue dari kecil itu emang gedenya itu nonton Naruto, nonton Doraemon lah, nonton apa kan, yang ngelekat nonton Gundam lah kan, yang ngelekat kan lagu-lagu kayak gitu, terus ya tontonan-tontonan kayak gitu, terus kan ya udah gue sukanya tuh denger lagu begitu kan yang menggugah hati ya, lagu begitu. Orang mungkin suka lagu Taylor Swift, lagu Avenged Sevenfold, lagu apa Coldplay ya mungkin zaman-zaman kayak gitu ya. Iya. Oke, gue lagu itu keren mungkin ya buat sebagian orang, tapi ya buat gue juga itu bagus, tapi ya udah bagus aja gitu, nggak ngena ke hati lu. nggak ngena ke hati gue. Yang ngena ke hati gue apa ya udah lagu-lagu Jepang. Dan temen gue kayak sering ngedenger gue nyetel apa Hatsune Miku lah, kan suaranya kan kayak ya gitu kan, kayak high pitch, kayak anya gitu kan. Ya Hatsune Miku kan kayak gitu, bukan suara orang lagi, tapi ya udah enak aja nadanya gitu kan. Terus dia kayak, lu dengerin apaan sih kok suaranya kayak gitu, terus itu lagu apaan gitu, emang lu ngerti gitu ininya apa artinya? Ya kagak sih gitu. gue kagak ngerti, kagak semuanya ngerti sih, terus tapi ya udah enak aja gitu kan. Akhirnya kayak ya udah aneh aja, lu nontonin apa sih, lihat gue nonton anime kok emang kayak gitu seru ya, lu inilah apa namanya, jangan kayak cewek lah gitu, kayak apa sih, jangan aneh lah, yang wajar-wajar aja gitu. Lu ini wajar gitu, kenapa ini wajar buat gue, kenapa nggak wajar kan, ya bingung kan gue. Dan itu ya dia kan kayak ya udah kayak bilang ke temennya gitu kan, aneh nih ini suka wibu lah apalah segala kan. Akhirnya ya udah jadi kayak oh ya udah, gue pikir gue sih nggak menghentikan itu, tapi gue pikir ya udah ini belum lumrah di kalangan teman-teman gue, ya gue nggak menunjukkan itu di depan mereka. Kalau emang aneh buat mereka gitu, ya udah gue nggak nunjukin depan mereka. Gue tetap nonton dan dengerin musik itu ya saat gue sendiri atau sama teman-teman yang emang suka gitu kan. Ada nggak yang temen lu jadi wibu setelah bertahun-tahun? Misalnya kan waktu itu kan pas SMA kan. Nah sekarang udah 10 tahun lah ada berlalu. Ada nggak yang jadi wibu sekarang? Banyak. Yang ngomongin lu dulu gitu? Banyak. Wah bahkan gebugin aja. Jadinya wibu kan, jadi wibu. Terus kayak ada yang ya saudara-saudaranya lah atau teman-temannya jadi wibu, akhirnya dia kayak nyoba-nyoba nonton, terus kayak ya akhirnya jadi wibu juga. Aduh kurang ajar. Gue cuma memulai sesuatu lebih awal doang. Gua udah kering, lu baru nyebur gitu. Aduh. Iya gitu loh, maksudnya lu ngejudge hobi orang tapi ya udah apa namanya, lu cuma belum merasakan nikmatnya aja di situ. Tuh akhirnya kecebur juga, lu baru ngerti kan gitu kan. Makanya itulah namanya karma ya, gimana ya. Lu jangan suka ngejudge hobi orang tuh gitu deh. Boim juga kan dulu pernah kan? Iya, gue kan salah satu wibu slayer dulu. Gimana? Ya, lu ngeledekin orang yang wibu. Iya, kalau gue ceritanya, kalau tadi kan lu sebagai korban, nah justru gue tuh sebagai ini sekarang. Kalau misalnya di apa namanya? Referensi kitab suci itu gue seperti Paulus tuh. Iya. Lu yang menganiaya wibu dulu berarti lu. Ya, gue menganiaya wibu, gue menciptakan dekret pemusnahan wibu. Anjir. Berakhir menjadi wibu. Sekarang bikin podcast tentang wibu, berarti penyiaran tentang wibu, goblok anjir. Ya, lu semakin terjun lebih dalam ke sini kan. Ya lama-lama gue bikin kitab nanti berarti. Kitab wibu. Iya. Ya bagus, tapi gimana ya, bukan sesuatu yang salah gitu loh. Bahkan banyak yang jadi pendapatan, banyak yang jadi ini gitu kan. Ya ini kan kita lagi berusaha, makanya nih yang denger dan Anda harus bantu subscribe sampai ini bisa dimonetize. Iya bisa tolong ya. Nah itu tujuan gue jadi beberin nih. Wow. Kita nggak sayang kalian, ini bikin bukan untuk kalian. Kok realistis sekali. Kan lain YouTuber ngomongnya pada gitu, kayak ini aku sayang kalian, ini aku buat untuk kalian gitu. Ini bukan untuk kalian, ini untuk kami. Kita tidak peduli dengan duitnya gitu. Terus ada pengalaman lain? Story nggak? Udah Nggak ada lagi.
Udah kayaknya. Baik, kita tutup saja. Jadi intinya Janganlah ngejudge hobi orang lah, kayak orang bego lah. iyalah selama itu enggak Kayak gua loh. emang melanggar norma ya udahlah biarin aja gitu. Jangan menghina wibu ya. Orang mau hobinya apain kek, bikin Iya. slime kek. Iya, terserah orang lah udah. Akhirnya kalian bakal kena juga kalau misalkan ngeledekin gitu. Kecuali temen lu wibu, bapak lu dirasaingan. Nah, itu baru boleh lu. Itu mungkin bisa dendam ke semua. Iya, itu baru boleh lu maki-maki, itu boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah, itu udah yang sangat agresif, itu memang perlu dijinakkan yang kayak gitu kita dukung Ya. lah. Baiklah, Evan, bagaimana Evan? Ada kata-kata lagi nggak terakhir? Nggak ada. Siap, baik kalau Oke, seperti terima itu. kasih. Penutup Evan, mulut gua udah kering nih. Sama Baik, ya. Thank you semuanya yang sudah setia mendengarkan podcast kami sampai akhir. Sampai Terima jumpa di episode berikutnya. Kalau ada. kalau Dadah. ada